Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zatul Isra Adinda dengan NIM 2348 dari kelas 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi mengenai alkaloid, glukosida, dan saponin. Masuk ke materi pertama, alkaloid. Alkaloid adalah kelompok senyawa organik alami yang mengandung atom nitrogen dan umumnya bersifat basa. Alkaloid banyak ditemukan pada tumbuhan, terutama pada bagian daun, biji, akar, kulit batang, dan buah, meskipun beberapa juga dihasilkan oleh hewan dan mikroorganisme. Keberadaan nitrogen dalam struktur alkaloid biasanya berbentuk cincin heterosiklik yang menjadi ciri utama golongan senyawa ini. Tata nama alkaloid, yang pertama itu berdasarkan sumber tumbuhan. Banyak alkaloid dinamai sesuai dengan nama genus atau spesies tanaman tempat alkaloid tersebut pertama kali ditemukan. Contohnya, atropin dari Atropa belladonna. Yang kedua, berdasarkan struktur kimia, alkaloid juga dapat dinamai berdasarkan jenis cincin heterosiklik yang mengandung nitrogen. Contohnya, alkaloid piridin menjadi nikotin. Selanjutnya ada sifat alkaloid. Berdasarkan sifat kimianya, alkaloid itu umumnya padat kristalin, memiliki rasa pahit, sebagian tidak berwarna atau berwarna putih. Beberapa alkaloid bersifat mudah menguap, contohnya nikotin, serta titik leleh alkaloid itu relatif tinggi. Berdasarkan sifat kimianya, alkaloid itu mengandung atom nitrogen, bersifat basa, mudah membentuk garam dengan asam, alkaloid bebas umumnya sukar larut dalam air, serta garam alkaloid mudah larut dalam air. Untuk rumus umum alkaloid, ciri rumus alkaloid yang pertama, dia mengandung satu atau lebih atom nitrogen, umumnya bersifat basa, atom nitrogen sering berada dalam cincin karbon, struktur dapat berupa rantai terbuka atau cincin kompleks. Contoh rumus molekul alkaloid itu seperti nikotin C10H14N2, ada kafein C8H10N4O2, dan seterusnya. Klasifikasi alkaloid yang pertama berdasarkan struktur kimia terbagi lagi menjadi alkaloid heterosiklik, yaitu atom nitrogen berada dalam cincin merupakan alkaloid sejati, contohnya morfin, nikotin, dan atropin. Yang kedua ada alkaloid non heterosiklik, yaitu atom nitrogen tidak berada dalam cincin, sifat basa lebih lemah, contohnya efedrin dan kolkisin. Macam-macam alkaloid, yang pertama ada alkaloid piridin dan piperidin, mengandung cincin piridin atau piperidin, banyak bersifat stimulan. Contohnya ada nikotin atau tembakau, dan juga ada anabasin. Yang kedua ada alkaloid tropana, memiliki kerangka tropana, umumnya bekerja pada sistem saraf, contohnya atropin dan skopalamin. Kegunaan alkaloid yang pertama sebagai analgesik untuk meredakan nyeri sedang hingga berat, contohnya morfin. Terus juga sebagai anti malaria untuk menghambat parasit Plasmodium, contohnya dari kinin. Analisis struktur alkaloid. Ada beberapa parameter yang bisa digunakan untuk menganalisis struktur alkaloid. Yang pertama itu ada spektroskopi inframerah untuk mengidentifikasi gugus fungsi. Yang kedua ada spektrofotometri UV vis untuk mengidentifikasi sistem ikatan terkonjungsi. Ada MRR untuk kerangka karbon dan hidrogen. Nah, dapat dilihat pada gambar ini adalah proses atau tahapan biosintesis alkaloid. Penjelasannya, proses biosintesis alkaloid di dalam tumbuhan diawali dari asam amino seperti ornitin, lisin, dan fenalanin, tirosin, dan triptofan. Asam amino ini berfungsi sebagai prekursor utama karena menyediakan atom nitrogen, yang menjadi ciri khas struktur senyawa alkaloid. Pada tahap ini, asam amino masih berbentuk molekul sederhana yang belum aktif secara biologis. Tahap berikutnya adalah dekarboksilasi, yaitu proses pelepasan gugus karboksil dari asam amino dengan bantuan enzim dekarboksilasi. Akibat reaksi ini terbentuk senyawa amino sederhana yang lebih reaktif. Disertai pelepasan gas CO2, tahap ini penting karena mengubah asam amino menjadi bentuk yang siap dimodifikasi lebih lanjut. Selanjutnya, senyawa amina mengalami modifikasi struktur seperti penambahan gugus metil serta reaksi oksidasi atau reduksi. Proses ini meningkatkan kompleksitas struktur molekul dan memperkuat aktivitas biologis alkaloid yang akan terbentuk. Tahap berikutnya adalah siklisasi, yaitu pembentukan cincin heterosiklik yang mengandung atom nitrogen. Tahap ini sangat menentukan karena membentuk kerangka utama alkaloid serta menentukan jenis dan golongan alkaloid yang dihasilkan. Tahap akhir adalah pembentukan alkaloid aktif, yaitu senyawa alkaloid dengan struktur kompleks dan fungsi biologis tertentu. Alkaloid aktif ini berperan sebagai senyawa pertahanan tumbuhan terhadap hama dan patogen, serta memiliki aktivitas farmakologis yang bermanfaat dalam berbagai bidang. Kemudian ada reaksi dan identifikasi alkaloid. Reaksi dan identifikasi alkaloid bisa dilakukan dengan beberapa uji. Contohnya ada uji Dragendorf, positif bila menghasilkan endapan jingga, uji Mayer itu positif apabila endapan putih kekuningan, uji Wagner itu positif apabila endapannya coklat, dan uji Bukarat untuk melihat endapan coklat tua. Selanjutnya ada isolasi alkaloid. Yang pertama persiapan bahan. Bahan tanaman dikeringkan dan dihaluskan untuk memperluas permukaan kontak. Yang kedua dilakukan ekstraksi. Alkaloid yang diekstraksi menggunakan pelarut organik atau larutan asam encer sehingga alkaloid larut sebagai garam. Langkah ketiga itu ada pengasaman. Penambahan asam bertujuan mempertahankan alkaloid dalam bentuk larut air. Tahap selanjutnya ada pembasaan. Ekstrak dibasahkan untuk mengubah alkaloid menjadi basa bebas. Selanjutnya ekstraksi ulang. Alkaloid basa bebas diekstraksi kembali menggunakan pelarut organik nonpolar. Terakhir ada pemurnian dilakukan dengan kristalisasi atau kromatografi untuk memperoleh alkaloid murni. Masuk ke materi selanjutnya, glikosida. Glikosida adalah senyawa organik alami yang tersusun atas dua bagian utama, yaitu bagian gula yang disebut dengan glikon dan bagian bukan gula yang disebut dengan aglikon, yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik.
Glikosida banyak ditemukan pada tumbuhan dan berperan sebagai senyawa penyimpanan, pertahanan, serta memiliki aktivitas biologis dan farmakologis. Saat dihidrolisis, glikosida akan terurai menjadi gula dan glikonnya. Tata nama glikosida umumnya didasarkan pada yang pertama jenis gula yang terikat, yang kedua jenis aglikon, yang ketiga menggunakan akhiran osida, contohnya digosin untuk glikosida jantung, amigdalin untuk glikosida cyanogenik, dan salisin untuk glikosida fenolik. Sifat senyawa glikosida yang pertama umumnya padatan kristalin, tidak mudah menguap, larut dalam air dan alkohol, rasa pahit atau manis, stabil dalam kondisi netral, tetapi mudah terhidrolisis oleh asam, basa, atau enzim. Terakhir, aktivitas biologis disebutkan oleh aglikonnya. Rumus umum glikosida. Glikosida itu tidak memiliki satu rumus molekul tunggal, karena glikosida ini terdiri dari kombinasi gula dan bukan gula sehingga rumusnya bervariasi. Tersusun atas dua bagian utama yaitu glikon, dan aglikon. Macam-macam senyawa glikosida yang pertama ada digosin dan digitosin untuk glikosida jantung, saponin untuk glikosida triterpenoid atau steroid, salisin untuk glikosida fenolik. Penggunaan glikosida yang pertama sebagai obat jantung, antiinflamasi, antibakteri, anti jamur, antioksidan, pencahar, dan juga glikosida ini sebagai bahan perasa dan pemanis alami, serta sebagai senyawa pertahanan tumbuhan. Proses biosintesis glikosida. Biosintesis glikosida pada tumbuhan diawali dengan pembentukan aglikon melalui jalur metabolisme sekunder seperti fenilpropanoid, terpenoid, atau steroid. Aglikon merupakan bagian aktif yang menentukan sifat biologis glikosida. Selanjutnya, tumbuhan membentuk gula aktif, umumnya berupa UDP glukosa atau UDP gula lain yang berfungsi sebagai donor gugus gula. Tahap utama biosintesis adalah reaksi glikosilasi, yaitu pemindahan gugus gula dari gula aktif ke aglikon dengan bantuan enzim glikosil transferase, sehingga terbentuk ikatan glikosidik. Proses ini menghasilkan glikosida yang lebih stabil dan mudah larut, kemudian disimpan di dalam vakuola sel tumbuhan atau dimanfaatkan sebagai senyawa pertahanan, pigmen, dan senyawa bioaktif. Isolasi glikosida yang pertama itu persiapan bahan. Bahan tanaman dikeringkan dan dihaluskan untuk memperluas permukaan kontak dengan pelarut. Yang kedua, ekstraksi dilakukan menggunakan pelarut polar seperti air, etanol, atau metanol karena glikosida bersifat polar. Metode yang digunakan dapat berupa maserasi, perkolasi, atau reflux. Selanjutnya, penyaringan atau filtrasi itu untuk memisahkan filtrat atau ekstrak dan ampas bahan tanaman. Selanjutnya ada pemekatan ekstrak, filter diuapkan untuk menghilangkan pelarut dan memperoleh ekstrak kental. Selanjutnya dilakukan pemurnian, dilakukan dengan partisi cair-cair atau kromatografi, KLT, kolom, atau HPLC untuk memisahkan glikosida dari senyawa pengotor. Selanjutnya hidrolisis menggunakan asam atau enzim untuk memisahkan aglikon dan gula guna keperluan identifikasi. Terakhir dilakukan identifikasi dan karakterisasi. Dilakukan dengan uji kimia, spektroskopi seperti UV-Vis, inframerah atau NMR. Bisa juga menggunakan kromatografi untuk memastikan struktur glikosida. Reaksi dan identifikasi glikosida, hidrolisis asam atau enzimatik digunakan untuk menghasilkan gula dan aglikon. Ada juga uji molis untuk mendeteksi bagian gula. Analisis struktur glikosida. Parameter yang kita gunakan itu berupa spektroskopi inframerah untuk melihat gugus fungsi, ada UV-Vis untuk melihat sistem ikatan rangkap pada aglikon. Materi terakhir itu ada saponin. Saponin adalah senyawa metabolit sekunder golongan glikosida yang terdiri dari sapogenin dan satu atau lebih gugus gula, serta memiliki sifat khas membentuk busa stabil seperti sabun saat dikocok dengan air. Senyawa ini banyak ditemukan pada tumbuhan dan berperan sebagai senyawa pertahanan alami serta memiliki berbagai aktivitas biologis dan farmakologis. Tata nama saponin yang pertama, nama saponin biasanya diambil dari nama sapogenin yang menyusunnya. Jika glikonnya berupa triterpenoid, disebut saponin triterpenoid. Jika glikonnya berupa steroid, disebut saponin steroid. Penamaan sering dikaitkan dengan nama tanaman sumbernya, misalnya ginsenosida dari Panax ginseng. Sifat senyawa saponin yang pertama bersifat amfipatik, memiliki bagian hidrofilik dan lipofilik. Yang kedua, mudah larut dalam air dan alkohol, sukar larut dalam pelarut nonpolar. Selanjutnya, membentuk busa stabil dalam air, bersifat hemolitik, dapat melisiskan sel darah merah, dan terakhir umumnya terasa pahit dan agak pedas. Rumus umum saponin. Saponin tersusun dari dua bagian utama, yaitu sapogenin dan gula. Secara umum dapat dituliskan sebagai sapogenin, gula, N. Sapogenin dapat berupa triterpenoid atau steroid, gugus gula yang umum terikat antara lain glukosa, galaktosa, ramosa, atau arabinosa. Ikatan antara sapogenin dan gula adalah ikatan glikosidik, biasanya melalui atom oksigen. Klasifikasi sapogenin yang pertama berdasarkan struktur sapogenin. Sapogenin triterpenoid, aglikon berupa triterpen, banyak pada tumbuhan dikotil. Yang kedua ada saponin steroid, aglikon berupa steroid, umumnya pada tumbuhan monokotil. Yang kedua berdasarkan jumlah rantai gula, yang pertama monodesmosid, memiliki satu rantai gula, aktivitas biologis lebih kuat. Yang kedua bidesmosid, memiliki dua rantai gula, lebih stabil dan kurang toksik. Selanjutnya ada macam-macam senyawa saponin. Yang pertama ada saponin triterpenoid, aglikon berupa triterpen banyak terdapat pada tumbuhan dikotil dan bersifat bioaktif. Saponin steroid, aglikon berupa steroid umum pada tumbuhan monokotil dan sering dimanfaatkan sebagai prekursor hormon. Kegunaan saponin yang pertama yaitu sebagai ekspektoran atau pelarut dahak.
Yang kedua bersifat antimikroba atau, antifungi, digunakan sebagai imunostimulan, sebagai bahan baku obat tradisional dan modern. Proses biosintesis saponin di dalam tumbuhan diawali melalui jalur mevalonat atau MEP menghasilkan unit isoprena sebagai bahan dasar pembentukan senyawa terpenoid. Unit-unit isoprena tersebut kemudian mengalami kondensasi membentuk skualen. Skualen selanjutnya mengalami proses oksidasi menjadi oksidoskualen yang berperan sebagai prekursor utama pembentukan aglikon saponin. Tahap berikutnya adalah siklisasi aglikon, di mana oksida kualen membentuk kerangka cincin triterpenoid atau steroid. Struktur cincin ini membentuk jenis saponin yang akan dihasilkan. Aglikon kemudian mengalami modifikasi struktur seperti oksidasi dan hidrolisasi untuk meningkatkan keragaman serta aktivitas biologisnya. Selanjutnya terjadi reaksi glikosilasi, yaitu penempelan gugus gula pada aglikon atau enzim glikositransferase sehingga terbentuk saponin lengkap. Tahap akhir menghasilkan saponin aktif yang bersifat stabil dan umum disimpan dalam vakuola sel tumbuhan. Berfungsi sebagai senyap tahanan serta memiliki berbagai aktivitas biologis dan farmakologis. Isolasi saponin, yang pertama persiapan bahan dan tumbuhan dikeringkan dan dihaluskan untuk memperluas permukaan kontak. Yang kedua lakukan ekstraksi menggunakan pelarut polar seperti air, metanol atau metol karena saponin bersifat polar. Metode yang umum dilakukan yaitu maserasi, perkulasi, atau reflux. Selanjutnya dilakukan penyaringan, pemisahan ekstrak cair dari ampas bahan tanaman. Lanjut pemekatan ekstrak, pelarut diuapkan hingga diperoleh ekstrak kental, dilakukan partisi pelarut, dan dilakukan juga pemurnian hingga terakhir itu, melakukan pengeringan dan identifikasi. Reaksi dan identifikasi saponin, yang pertama bisa menggunakan uji busa dikocok dengan air, dia positif bila terbentuk busa stabil. Bisa juga menggunakan uji hemolisis, kromatografi, dan juga spektroskopi. Analisis struktur, saponin itu bisa menggunakan inframerah untuk identifikasi gugus penghamin, eee, dan ikatan glikosidik. NMR untuk menentukan jenis sapogenin dan gula, MS untuk menentukan berat molekul, HPLC itu untuk memastikan kemunian senyawa. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.